Oke guys, terima kasih masih setia bersama channel Adehir. Di kesempatan kali ini atau di pagi ini gua mau jalan-jalan atau touring tipis-tipis. Ini dua motor doang ya. Ini Vario 125 terbaru yang Gen 3, yang lampu depannya udah model LED cabang nih. Dan juga Suzuki Address gua 2021. Kali ini kita akan ke daerah Paranggombong, Waduk Jatiluhur, daerah Purwakarta guys ya. Posisi saat ini gue masih berada di daerah Jababeka daerah Cikarang. Estimasi kemungkinan sih nggak nyampe 2 jam ya kalau dari sini ya. Cuma kita nanti jalan santai aja. Sekalian gue juga nanti di Kerawang ada kerjaan ya. Untuk jalur yang dilalui itu nanti kita melewati daerah Kalimalang, Truk Jambe, terus Pangkalan daerah Kerawang. Habis itu masuk daerah Loji. Setelah Loji baru kita masuk ke daerah Paranggombong Jatiluhur. Oke, nah ini kita jalan nanti pakai 2 motor dan juga bersama teman-teman gue nih, ada Bro Syarif dan Bro Farur. Nah nanti jadi ini 2 motor 3 riders ya. Oke, kita lanjut saja melakukan perjalanannya guys ya. Oke, sekarang gue jadi boncengers nih ya. Ini kita udah di daerah Pasir Tanjung, Cikarang Pusat. Ini masih di Kalimalangnya ya. Nah, ini. Kali ini gua riding jadi ini dulu lah, boncengersnya dulu. Ini di sini daerah sini ya, kalau malam banyak hiburan malam ini. Tahu Pak berapa harganya Pak? Nanti kita masuk ke perbatasan nih ya, di depan ya. Perbatasan antara Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang. Nah ini nih jembatan Simpon Cibeet, jembatan Simpon ya, saluran Tarum Barat, Kabupaten Karawang. Nah ini kalau nggak salah terusan ke Sungai Citarum, cuma kalinya lah Kalimalangnya hilang ya. Kolong dia bisa begitu ya. Nah ini kita sekarang sudah memasuki daerah Kabupaten Karawang ya, dengan dominasi plat T. Nah ini Kalimalangnya nongol lagi nih, berarti tadi dia lewat kolong Kali Citarum ya. Iya. Oke, kita sudah memasuki kawasan industri. Ini samping tol Karawang ya, Karawang Kota atau Karawang Barat. Ini daerah industri KIIC. Gue jarang banget di daerah sini ya. Ini tadi gue rest dulu di Kerawang karena ada kerjaan nih 1 jam tadi. Jadi gue jam 11 baru melipir lagi nih. Ya kita lewat di atas jalan tol ya, tol Kerawang Barat atau kawasan industri. Kita memasuki daerah pemakaman elit di Kerawang nih, San Diego Hills. Kita ambil lurus saja, lurus. Itu motor ada temennya. Nah, kalau masuk tol juga banyak temennya. Nah ini apa, San Diego Hills nih, mananya ya? Nah ini tempat gue di belakang nih pakai Vario nih. Oke, kita masih lurus terus. Karena lo ke makam mau. Mau booking. No, San Diego Hills no depan no, ke makam elit no. Nanti kita kiri tuh. Elit lah, ada AC-nya tuh. Nah, kita lurus aja, ikuti jalan. Oke guys, nah tadi kita keluar dari kawasan industri KIIC di Kerawang. Saat ini kita masuk di Jalan Pangkalan ya. Tapi ini gue nggak tahu udah masuk daerah Loji apa bukan. Nanti gue lihat marka jalan dulu ya. Marka jalan, pelang jalan yang di pinggir-pinggir jalan biasanya ada nama daerahnya ini. Oh ini perbatasan. Tugu perbatasan apa, selamat jalan lagunya Tipek. Daerah apa sih? Oh ya, Jalan Raya Pangkalan.
teman-teman, sini sudah masuknya daerah Kerawang ya. Pangkalan nanti tembus-tembusnya daerah Loji, habis Loji nanti kita sampai di daerah Paranggombong. Oke, ini kita masuk ke daerah, oh ini, jembatannya ambles guys. Tuh, ini pakai jembatan sementara nih. Tuh, ambruk jembatannya. Daerah mana ini ya? Nanti gua cantumin di bawah ya guys ya. Sini masih sistemnya buka tutup. Kendaraan maksimal 8 ton, berarti truk tronton nggak boleh lewat. Oh ini daerah ini nih, SDN Ciptasari, Kecamatan Pangkalan. Ini udah masih di Loji ya, Kerawang ya. Oke guys, panasnya terik. Nah, ini di depan kita ada kawan kita nih, Bro Barur. Ya, bawa Vario punya Bro Sarip nih. Vario 125 Gen 3. Ya, lampu belakangnya cukup unik ya. Cuma kayak kelihatan segaris titik dong tuh. Tapi kalau siang sih terang kelihatannya. Kalau Honda, kalau style desain emang gak dobat ya. Oke, gue kali ini nyobain Vario nih. Ini teman gue Bro Sarif, dia bawa address gue no. Ini Vario 125 terbaru, enak sih emang. Cuman mesin gak sehalus address ya. Ya karena Honda sama Suzuki beda lah. Cuma untuk tarikan ya nggak usah ditanya ya. Enakan Vario lah. Secara cc juga beda. Terus karakter Honda juga emang torsinya ngejambak ya. Timbang address. Oke, selanjutnya kita ambil kiri ya. Jalannya makin kecil ini, belok kiri. Kiri. Belok kiri, ini daerah, kayaknya masih daerah, oh udah Desa Cintrawagi ya. Tegalwaru, Kerawang atau Purwakarta, Pak? Kita riding 2 motor aja guys, kurang lebih 40 menitan lagi ya sampai di Paranggombong, daerah Waduk Jatiluhur, Purwakarta. Nah ini Vario 125 tuh mepet banget ya, tuh dengkulnya ya, sama dengkul gua sama dek laci depan, dia pijakan kakinya juga agak tinggi. Udah mulai lumayan bagus ya view-nya ya. Jembatannya kecil amat ini. Ini suasananya kayak lewat jalur ini nih ya. Daerah Jatinegara di Tegal. Lewat dia pokor nering. Jalurnya berpasir, agak-agak nekat juga. Tapi emang ini rem depannya kurang pakem, ini emang fitur CBS-nya harusnya dilepas saja. Oke guys, ini udah masuk daerah Tegalwaru, ini jalannya retak-retak ya. Tapi adem nih, banyak pohon-pohon ini. Kebun kopi nih guys. Kebun kopi ya. Kopi nih. Ini kalau malam buat persembunyian ini. Iya. Kebun kopi. Kopi kakao. Anjir, dalam banget lubangnya. Kebun kakao sama kopi. Ini tadi gue biasa naik address joknya latek empuk ya. Ini gue nyobain Vario, pantatku sakit, pegel. Bokong gue. Emang motor itu minimal kalau buat jarak jauh atau buat narik pakai latek joknya, buat mencari kenyamanan sendiri. Itu karena bisa dibilang investasi ya buat kesehatan. Ini apa nih depannya? BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Bibit-bibit tanaman tadi ya. Kalau malam agak-agak ini ya.
Oke, ini gue pakai Vario 125 yang terbaru ini. Tarikan awalnya kayak sedikit gerung ya, padahal masih standar pabrik, apa memang karakternya. Tapi kalau masalah irit sih irit nih ya. Konsumsi bensinnya bisa dibilang satu banding 50-55an lah ya. Kalau Adres masih sedikit agak boros dia ya, walaupun cc-nya kecil 110, tapi Adres itu bensinnya di kisaran 1 banding 45, 1 banding 50. Karena mesinnya masih teknologi jadul, walaupun sudah injeksi. Beda sama Brugman ya, Brugman itu cc-nya 125, tapi dia irit karena ya sudah mesin terbaru Suzuki Engine Performance ya. Suzuki Eco Performance bukan Engine Performance ya. Nah ini sudah mulai nanjak, cuma nanjaknya menanjak masih tanjakan kecil lah ya. Kalau kita lihat-lihat ini di map juga udah mulai kelok-kelok jalurnya. Ini mirip-mirip jalur puncak 2 ya, begini ya. Ini siang aja sepi begini, gimana malam ini jalurnya? Awas, hati-hati tikungan. Wes. Oke, balik lagi, gue jadi boncengers di sini. Ini sih udah bentar lagi nyampe ya. Ini udah jam berapa? 12.10 ya. Kemungkinan 10 menit lagi sampai guys. Ini kalau malam ya lumayan ini ya, sepi ya. Yang dikhawatirin sih sebenarnya lebih ke begal daripada setan. Iya. Naik turun tapi suasananya gersang banget ini. Oke, kita sudah masuk ke Tugu perbatasan daerah Purwakarta ya. Tugu perbatasannya kecil itu. Nah ini kita udah masuk daerah Purwakarta, jalanannya juga masih agak jelek ya. Walaupun coran, mungkin tanahnya tanah gerak atau tanah labil. Oke, ini kondisi jalannya seperti ini. Di sini banyak ini ya, penebangan pohon. Aduh, jalurnya. KDM gimana nih Pak KDM nih? Beresin di sini. Bener-bener ambles. Yang lewat truk kali ya? Apa karena tanahnya labil? Pandu lewat. Iya, dia lupa. Dia lupa jalan, Bung. Oke, tadi kita agak bingung di persimpangan ya, karena kita juga nggak pakai map. Kita terlalu mempercayakan yang depan ini, tapi dia di pertigaan juga bingung mau kemana dia. Emang nggak boleh percaya sama teman, percaya sama Allah ya. Iya. Ini hutan-hutan pohon bambu nih. Kayak kalau bambu kuning tuh. Ya, you know lah. Sedar, retak-retak jalanan. Wih, turunannya. Oke guys, kita sudah mulai memasuki kawasan objek vital nasional. Kita ambil kiri guys ya. Ini yang kanan itu udah kelihatan tuh. Waduk Jatiluhur atau daerah Paranggonggong. Nah, dia melepas penat ini. Oh iya, itu batu bawah dari mana? Dari letusan gunung apa dari banjir ini? Kayaknya bukan sih. Enak nih ya dapat video mulu. Awas lo, jelek.
bayar. Oke, kita masuk ke daerah wisatanya untuk tiket masuk nanti kita cek. Masuk bayar kan? Iya, yaudah masuk dulu sana. Kita dari pintu keluar aja biar nggak bayar ya. Geblek. Bocah ngelawak. Jantung berapa? Per motor. Oh, per motor ya. Biasanya per motor. Nah, Berapa? 20. 20. 30. 30. Berapa? Berapa 30? Iya. Ayo, Mak. Oke, tiket masuknya ada, iya bener. Tiket masuknya per motor itu 15.000 ya. Ini kita 2 motor jadi 30.000. Ini kita ngeres dulu nyari warung-warung yang sekitar. Di sini juga biasa tempat ngecamp ini. Oh, kan ada komputer. Oh, motor kan boleh ke sana-sana. Boleh. No? Tapi sanap jam segini. Mau masuk dulu enggak? Boleh ayo, sono. Botol motor berdua kan Vario sama Adres. Guys, kita maksa ke depan sana guys. Ini biasanya arena ngecamp di sini nih. Foto-foto aja sana. Iyalah. Situ aja enggak apa-apa. Wisata perahu per orang 30.000 kayaknya. Tuh ada ayunan tuh. Di sana. Cakep. Udah enggak cakep loh. Nah, ini kita lihat sendiri nih. Ini merupakan Waduk Jatiluhur daerah Purwakarta yang merupakan waduk terbesar se-Asia Tenggara. Tapi ini waduknya waduk buatan ya, bukan waduk alami. Buatannya segini ya. Iya ya. Oke guys, kita sudah sampai di tujuan akhir wisata Paranggombong Waduk Jatiluhur Purwakarta via jalur Kalimalang, Pangkalan, Loji, kemudian Tegalwaru, dan sampai kita di daerah wisata Paranggombong Jatiluhur Purwakarta. Menempuh perjalanan kurang lebih hampir 3 jam dari Bekasi ya, karena banyak resnya juga. Dengan harga tiket masuk sebesar 2 motor ini hitungannya 30.000 ya. Gue juga nggak tahu tuh 30.000 3 orang atau 2 motor, tapi kayaknya sih 2 motor. Jadi ini sebenarnya tempat paling enak itu buat ngecamp. Nah, di sana ada banyak tenda-tenda ya. Kita di sini juga bisa sewa tenda atau peralatan-peralatan camping lainnya guys ya. Bisa bermalam di sini ya. Tapi karena gua tujuannya di sini cuma wisata dan healing, jadi gua nggak ngecamp atau nginep. Selanjutnya gua langsung pulang ke wisata, ke tempat asal ya guys ya. Tapi sebelum pulang gua mau nyobain sate Marangi dulu di daerah Pasar Pleret ya, Purwakarta. Oke, jadi mungkin sampai sini aja konten gua kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan channel gua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya guys. Sampai berjumpa di perjalanan berikutnya. Terima kasih.